Halo kan, welcome back to my channel seputar liku-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video ini saya ada sebuah ponsel Samsung Galaxy J1s atau J1s ya. Kalau seri angkanya SM-J11, bisa G bisa H. Nah, ini kerusakannya yaitu di bagian layar atau panel LCD itu mengalami pecah atau retak ya. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan touchscreen atau layar sentuh Samsung Galaxy J1s. Oke, untuk step pertama kita lepas terlebih dahulu casing belakang, lepas baterai, dan lepas penutup LCD ya, tadi bisa dilihat. Selanjutnya kita panaskan atau kita berikan blower, kita tembak blower di bagian panel LCD atau layar sentuhnya itu. Tidak perlu terlalu panas seperti mengangkat IC, cukup hangat saja ya, sehingga bisa membuat lemnya itu melunak ya. Lem antara LCD dan casing tengah atau frame itu bisa melunak, sehingga bisa membuat atau membantu meringankan atau memudahkan kita melepas panel LCD nya. Oke, jadi untuk penggantian dari LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy J1s ini kita tidak perlu membongkar semuanya ya, karena cara membongkar LCD nya atau membongkar HP J1s ini memang dari depan ya, dari panel LCD terlebih dahulu. Jadi kita cukup angkat LCD yang lama lalu pasang yang baru ya. Nah ini ya, jika lem sudah cukup lunak, ini saya bantu dengan alat seperti ya mika lentur atau plastik lentur seperti yang ada di video. Kita masukkan ke area LCD nya. Nah karena LCD nya sudah pecah, jadi saya tidak perlu berhati-hati ya untuk mengangkatnya, jadi langsung saja ya. Langsung saja karena memang ya udah rusak, mau diapakan lagi. Yang penting jangan sampai merusak bagian casing-casingnya ya, jadi tetap hati-hati untuk menjaga ponsel dari customer ya. Oke, jika kurang tambahkan lagi ya, ini kurang sedikit bagian atas saja ya. Ini sudah bisa terlepas. Waduh, ini sampai sobek ya fleksibelnya, tapi untungnya memang ini LCD nya sudah rusak, jadi tidak masalah. Tapi buat teman-teman yang memang atau akan-akan yang memang memiliki ponsel J1s dan kerusakan di selain area LCD dan layar sentuh, mungkin di area mesin butuh ganti mungkin ganti konektor cas atau yang lainnya. Untuk pengangkatan LCD disarankan sangat berhati-hati ya, karena cukup tipis LCD nya, jadi cukup mudah pecah juga. Nah ini ya, ini sudah terangkat. Tadi ada tombol soft key yang tertempel di LCD nya, itu saya lepas terlebih dahulu dan saya pasang lagi ke area mesinnya ya. Soft key sebelah kanan dan sebelah kirinya itu tombol back dan reset. Nah ini LCD yang baru ya. Nah ini hampir lupa, ini adalah jaring dari speaker ya, jadi jangan lupa memindahkan jaring speakernya karena nggak ada ya, kalau mau beli itu susah. Oke, setelah itu lanjut ya. Ini ya, jika sudah, ini kita tambahkan ya, tambahkan lem, bisa T7000 bisa B7000, terserah mau yang mana, sesuai kebutuhan saja. Hanya perbedaannya jika T7000 itu berwarna hitam, B7000 berwarna bening. Kita tambahkan lem di sekeliling frame atau casing tengah dari ponsel Samsung J1s nya hingga merata ya, tidak perlu terlalu banyak, secukupnya ya, pokoknya merata sudah cukup. Lalu kita pasang LCD nya ya. Nah untuk akan-akan yang ingin memasang LCD dari J1s sendiri, saya sarankan jika pesan dari online maupun pesan dari toko spare part, itu usahakan coba terlebih dahulu ya, tes terlebih dahulu. Untuk LCD yang saya beli ini kualitasnya adalah yang kontras, yaitu
bukan orinya ya. Jadi kalau yang orinya itu cukup mahal. Nah, yang orinya tadi itu sebelah kanan. Kalau yang ini kontras ya, yang akan saya pasang ini kontras. Jadi dia kontrasnya bisa diatur atau kecerahan layar itu bisa diatur. Tapi biasanya jika kontras itu mode baca atau blue filternya itu tidak berfungsi ya. Ya wajar ya, karena memang perbedaan harga yang cukup jauh, bisa hingga 200 ribuan lebih ya perbedaannya dengan yang originalnya. Karena ini pemilik dari ponsel J1S ini sudah saya konfirmasi dia tidak ingin mengganti yang original, dia hanya ingin mengganti yang kontras ya. Ini akhirnya saya ambilkan yang kontras saja ya, karena memang cukup murah ya. Untuk yang kontras ini pada waktu video ini saya dibuat itu masih berkisar di angka 200 hingga 300an ya. Oke, tadi saya tambahkan solatif bolak-balik di fleksibel LCD-nya ya, karena agar dia tidak bergerak-gerak ya saat pemasangan. Oke ya, ini sudah saya siapkan LCD yang baru. Ini ya, jangan lupa pasang home buttonnya, bisa dipasang sekarang atau nanti sewaktu mau mempresisikan. Ya ini ya, kita pasang, ini home buttonnya jatuh. Nah, tapi saya pasang. Nah, saat seperti ini kita pasang home buttonnya dengan bantuan pinset ya. Ini kita luruskan dengan lubang yang tersedia di panel LCD-nya ya, atau di touchscreen-nya. Oke, jika sudah pas, sudah cukup presisi ya. Ini ya, ini ada kelebihan lem, saya bersihkan terlebih dahulu lemnya. Oke, lalu pasang fleksibel LCD-nya ya. Nah, ini ya, kita tancapkan ke konektor yang ada di bagian mainboard-nya atau di PCB-nya ya. Mesin dari J1S. Oke ya, memang sedikit susah, terkadang memang tidak pas ya, tidak lurus fleksibelnya itu. Jadi ya harus kita usahakan ya. Jadi tetap hati-hati agar tidak sobek. Pasti bisa ya nanti, pokoknya harus tertancap dengan sempurna ya. Ini ya. Akhirnya karena terlalu lama ini saya skip ya videonya. Nah itu ya, sudah bisa berhasil nempel. Oke, pasang baterai dan pasang penutup LCD-nya ya, dan pasang back casing-nya. Lalu kita coba nyalakan untuk melakukan pengetesan akhir ya, atau untuk melakukan double check ya fungsional dari LCD, kontras atau kecerahan layar, dan layar sentuhnya. Oh ya, jadi untuk buat akan-akan yang beli, jadi kalau misalkan nggak ada logo Samsungnya, itu biasanya ditutupi dengan cat seperti cat voucher itu ya. Kita harus kerik dulu atau kerok dulu ya, dia itu catnya itu gampang mengelupas. Nah itu ya, saya mengeriknya dengan pinset, tapi ya tetap hati-hati agar tidak pecah ya. Nah itu ya, itu setelah catnya menghilang semuanya itu pasti akan keluar logonya ya. Ini berlaku untuk tipe apa aja sih. Kadang-kadang Samsung, Asus maupun Sony itu ditutupin ya logonya dengan cat seperti voucher itu ya. Oke, waktunya ngetes fungsionalnya ya. Ini ya, saya tes semua mulai dari layar sentuh, kecerahan layar, dan tampilan LCD pun sudah oke ya. Lalu tombol reset juga tidak lupa saya coba ya, tombol reset dan tombol back. Nah ini saya masuk menu hardware test. Ini adalah menu tersembunyi dari Samsung ya. Ini untuk pengetesan touchscreen agar lebih mudah ya. Kodenya adalah bintang pagar 0 pagar ya. Oke ya, jadi sampai di sini video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh Samsung J1S. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda. Terima kasih dan salam MPA.